Cara kedua, ini tampilan kontrol panel versi baru. Ini mulai dikenalkan dari Windows 8 ya, Windows 8, Windows 9, kemudian Windows 10. Cara manggilnya itu simple, Anda klik start menu, kemudian ketikkan setting, maka akan muncul setting. Diklik atau di enter bisa. Inilah jendela kontrol panel versi baru. Ya, namanya adalah settings. Baik. Kalau saya biasanya pakai mana? Kalau saya biasanya gabungan ya, tergantung pengen men-setting apa ya. Kalau simple saja ya bisa menggunakan setting ini ya. Bahkan saya pun bisa langsung menuju ke menu tertentu dengan cara mengetik langsung di sini. Contohnya misalkan saya pengen men-setting personalize, klik start menu kemudian ketikkan personalize, maka otomatis di sini nanti akan muncul juga ya settingan personalize. Saya pengen men-setting apa. Jadi tidak harus masuk ke menu kontrol panel utama dulu enggak. Ya, hari ini saya akan melanjutkan materi tentang setting ini menggunakan atau di titik menu time and language. Ya, time and language. Menu ini itu adalah menu yang difungsikan nanti untuk melakukan setting-setting tanggal, setting-setting jam komputer kita. Ya, jadi tanggal dan jam komputer itu secara otomatis biasanya akan langsung menyesuaikan. Mulai dari pertama kita install, kita setting, jamnya adalah misalkan Indonesian, masuk kawasan Indonesian ya, setting Indonesian. Ya, jam dan tanggalnya. Aturan Indonesian akan diberlakukan seperti itu kan. Setelah itu, dia akan berjalan otomatis. Kalau kalian menemui kejanggalan itu contohnya, saya sudah setting tanggal dan jam komputer saya dengan benar. Melihatnya di mana, Pak? Melihatnya Anda lihat di taskbar komputer. Di sini ada muncul tombol shortcut untuk tanggal dan jam. Ini bisa Anda klik. Nah, pada saat Anda klik, saya diberikan tampilan seperti kalender. Ya, dan di sini ada jam yang berjalan detiknya, kemudian informasi tanggal hari ini ya, dan di bagian kalender tanggal hari ini itu akan disorot dengan warna tertentu. Contohnya di sini adalah warna biru. Oh, berarti komputer saya itu saat ini tersetting, cara bacanya seperti itu. Tersetting tanggal komputernya adalah tanggal 26 November 2020, harinya Kamis. Jam komputernya tersetting 16.12. Ya, detiknya berjalan terus. Nah, tampilan seperti ini bisa benar bisa salah. Tergantung settingannya. Dan ada kalanya sudah disetting dengan benar, kemudian kalian matikan komputer, dinyalakan lagi, itu settingannya berubah lagi. Kalau terjadi seperti itu, berarti komputer kalian itu mengalami masalah penyimpanan. Ya, penyimpanan data dasar tanggal dan jam. Nah, itu cara menyembuhkannya itu dengan cara apa? Dengan cara mengganti baterai. Ya, namanya baterai CMOS. Atau orang biasanya mengenal baterai BIOS. Itu nempel di mesinnya komputer atau laptop. Berarti harus bongkar? Iya, harus dibongkar. Ya, kalau Anda nggak ngerti cara gantinya ya silahkan dibawa ke teknisi. Baterainya itu seperti baterai jam tangan ya, cuman agak gede. Seperti itu. Mungkin sekarang kisaran harga berapa? 20.000 mungkin ya satunya. Nah, itu diganti. Kenapa? Karena baterainya sudah soak, sudah rusak. Jadi pada saat komputer dimatikan, itu sebenarnya yang menyimpan data setting tanggal, jam, itu adalah menggunakan daya baterai tadi. Berhubung baterainya rusak atau soak, yang terjadi apa? Settingan tidak tersimpan. Nah, karena tidak tersimpan, maka settingannya balik lagi ke setting awal. Setting pabrikan, setting yang dibawa oleh pabrik. Ya, seperti itu. Kapan itu? Ya mungkin tahunnya adalah tahun 2000 gitu. Tanggalnya tanggal 1, bulannya Januari, misalkan seperti itu.
Itu setting pabrikannya. Sedangkan saat ini itu sudah 2020, tanggal 26 November gitu. Jamnya jam 16 sekian. Kemudian setting tanggal dan jam ini juga bisa salah kalau memang disengaja. Jadi pada saat kita punya komputer, kita bisa melakukan setting tanggal dan jam sekehendak kita gitu. Cuman hati-hati kalau kita melakukan setting tanggal dan jam yang di situ nantinya tidak seperti tanggal hari ini, tidak seperti tanggal yang berjalan saat ini, biasanya ada pengaruh. Pengaruh terbesarnya di mana? Misalkan Anda melakukan browsing online kan, berarti browsing di internet, kemudian Anda coba login misalkan ke Gmail atau kemana. Browser itu sudah bisa mengenali bahwa tanggal yang tersetting di komputer kita itu salah. Mungkin lebih lambat, mungkin lebih cepat. Nah, itu biasanya pada saat kita browsing, maka proses login dan sebagainya itu akan terhambat. Apalagi kalau komputer kita itu terkonek dengan data-data yang secret. Contohnya komputer saya ini saya sambungkan dengan akun di bank BCA, bank BRI atau apapun. Ya, yang disebut dengan e-banking ya, internet banking. Nah, itu kalau tanggal komputer ini tidak sinkron, tidak sama dengan tanggal yang berjalan saat ini atau tanggal yang benar saat ini, itu biasanya proses login ke situs-situs perbankan itu akan diblok, tidak bisa lanjut seperti itu. Nah, itu pengaruhnya. Ya, untuk melakukan setting kalender, setting jam, itu menunya ada di kontrol panel. Ya. Tapi juga bisa nantinya dilakukan secara cepat dengan cara apa tadi? Misalkan ngetik di sini langsung. Ya, date time misalkan gitu. Atau nanti Anda ketikkan time saja atau ketikkan date saja itu bisa. Atau cara yang lain, Anda klik kanan di area shortcut tanggal dan jam tadi, bukan klik kiri ya. Kalau klik kiri itu muncul ini. Klik kanan. Kalau diklik kanan, maka yang terjadi adalah Anda akan dimunculkan menu. Nah, menu ini salah satunya adalah adjust date time. Kalau ini Anda klik, maka Anda akan dibawa ke tampilan setting tanggal dan jam. Sebenarnya tampilan ini itu sama dengan kalau kita ngeklik apa? Setting tadi ya, kita ngeklik setting. Kemudian di dalam menu setting saya pilih time and language. Jadi kalau saya pilih ini, tampilannya ya sama dengan tadi. Berarti cara masuknya saja yang beda, tetapi setelah masuk itu tampilan yang diberikan sama. Oke ya, itu cara untuk melakukan pembukaan jendela setting tanggal dan jam. Nah, di jendela ini kita diberikan beberapa menu besar. Salah satunya adalah date and time. Kemudian ada region, ada language, dan ada speech. Kita bahas satu persatu. Menu pertama ya itu adalah menu date and time. Ini gaya baru ya. Versi tampilan setting tanggal dan jam gaya baru. Gaya Windows 10. Yang tampilan lama tidak seperti ini ya. Terus di sini ada menu yang bisa kita aktifkan dan kita matikan. Yang pertama adalah set time automatically. Ini kalau Anda matikan, maka komputer yang saya hadapi ini atau komputer yang kalian gunakan itu akan melakukan atau membaca setting tanggal dan jam sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang kalian masukkan secara manual. Ya, tetapi kalau ini diaktifkan, kemudian komputer kalian sedang terkonek ke internet, secara otomatis tanggal dan jamnya akan dilakukan synchronize namanya. Synchronize itu berarti membaca data yang benar online. Sekarang itu tanggal berapa, jam berapa gitu. Ya, lah ininya nanti didukung synchronize ini namanya sinkron. Ya, synchronize your clock ini. Proses synchronize ini didukung satu jaringan internet. Jadi Anda harus online, posisinya online. Yang kedua itu nanti didukung juga dengan time zone namanya. Di bawahnya ini.
Jadi Anda men-setting komputer itu ya dengan area mana, di area mana. Ya, ini juga bisa dimanualkan gitu kan, bisa dimanualkan, bisa diotomatiskan. Kalau diotomatiskan, ya berarti area kalian pada saat online itu akan dibaca. Oh, komputer ini online di area Jawa, Jawa Timur. Ikutnya adalah waktu Indonesia Barat, misalkan seperti itu ya. Waktu Indonesia Barat, Indonesia. Berarti akan langsung time zone-nya akan disetting ke Indonesia. Ya, Indonesia itu berarti kelompoknya Hanoi, Bangkok, Indonesia itu satu ring time zone yang sama. Nah, balik lagi ya ke settingan set time automatically. Nah, pada saat ini saya matikan, saya diperkenankan untuk men-setting secara manual. Settingnya lewat mana, Pak? Lewat change ini. Anda klik. Nah, maka di sini Anda diperkenankan untuk men-setting. Pastikan Anda men-setting, walaupun bebas ya di sini, pastikan Anda men-setting dengan benar. Sekarang tanggal berapa, jam berapa. Kalau kita ngarang misalkan, ini belum Desember, tiba-tiba saya setting Desember, tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 26 juga, tahun 2020. Kemudian saya change, Anda perhatikan di posisi taskbar ini nanti. Ya, Anda change berarti diterapkan. Maka di atas ini akan muncul informasi bahwa tanggal komputer saya saat ini itu akan berubah menjadi tanggal yang saya setting barusan. Kemudian kalau dilihat di sini juga berubah, kalau diklik juga berubah. Nah, kemudian di sini tiba-tiba muncul notifikasi, we cannot finish downloading your update. Ini yang saya maksud. Karena perubahan tanggal, ini berarti tanggalnya itu dipercepat, sedangkan tanggal dunia itu belum, maka komputer yang melakukan proses download awal tadi itu akan di blok. Kenapa? Loh, ini komputer dari mana gitu. Komputer dari mana kok punya tanggal sudah bulan Desember misalkan. Ya, tidak sesuai dengan tanggal yang berjalan saat ini. Nah, pada saat ini saya aktifkan lagi dan komputer saya online, ini aktif komputer saya online, secara otomatis komputer saya akan terkonek dengan server dunia, server tanggal dan jam, dan setelah itu akan bisa benar. Ya, akan bisa benar jamnya. Itu cara nyembuhkannya. Atau tetap manual, tapi ini dirubah. Jangan Desember seperti tadi, ya dikembalikan yang benar. Jamnya juga dikembalikan yang benar. Ya, setelah itu tekan change. Walaupun manual, kalau benar ya tidak masalah. Seperti itu. Dan yang bawah juga sama. Ya, pada saat saya mengaktifkan set time automatically, kenapa langsung masuk ke 26 November 2020? Karena time zone-nya juga benar. Kita berada di kawasan yang benar. Coba time zone-nya itu ngawur gitu misalkan. Ini saya matikan, time zone-nya harusnya di sini, tiba-tiba saya rombak. Ya, saya ganti misalkan ke posisi yang ngawur. Ya, misalkan saya ikut Kuala Lumpur atau ikut yang berbeda pokoknya. Tadi Bangkok itu kan UTC plus 7 ya. Kita itu berada di area sini. UTC plus 7. Tiba-tiba saya pindahkan ke UTC plus 8. Tanggalnya mungkin tidak berubah, tetapi jamnya berubah. Jam sana sudah jam 17.22. Artinya apa? Proses setting tanggal dan jam saya itu tidak benar, secara umum tidak benar. Maka pemilihan time zone itu harus sesuai dengan area kita saat ini. Ya, misalkan saya ada di Malang, Malang ada di Indonesia. Indonesia waktunya adalah waktu Indonesia Barat, bisa memilih ini. Jadi secara umum Indonesia itu berada di UTC plus 7. Nah, maka jamnya akan berubah, secara tanggal juga berubah. Bahkan kalau kita ekstrim cari area-area yang ngawur, misalkan seperti ini, bisa jadi tanggalnya itu juga berubah karena memang dia sudah berbeda. Ya, dia sudah berbeda waktu. Silakan nanti kalian otak-atik aja sendiri. Di sini kira-kira mana sih yang sekarang sudah hari Jumat itu misalkan, ada enggak? Ya, di daerah mana gitu loh. Ini bahkan masih hari Rabu ya. Padahal sekarang kita di sini sudah hari
Kamis. Nah, itu berarti kan mundur 1 hari. Nah, maka settingan set time automatically didukung dengan set time zone itu harus benar. Ya, jangan dibuat asal. Ya, jangan dibuat asal. Kalau saya, karena sering online komputer saya pilih untuk mengaktifkan automatically-nya. Ya, kemudian kalau masih belum bisa benar di sini, lakukan synchronize. Ini diklik. Maka nanti proses synchronize data tanggal dan jamnya akan dijalankan, dan kalau sudah selesai settingannya ini otomatis ada centang seperti itu. Dan turun ke bawah ada pilihan lagi yang menyala, yaitu show additional calendar in taskbar. Tadi kan ada tampilan kalender ya di sini ya. Ya, kalender umum, kalender biasa ya. Bulannya ini tanggal sekian, susunan tanggalnya seperti ini, benar. Saya mau tambahi, misalkan ada namanya simplified Chinese. Ini kalender bulan ya, lunar itu berarti kalender bulan. Maka kalau ini saya setting, muncul di sini nanti tambahan seperti ini. Bagi yang bisa membaca, ibaratkan ya seperti kalau di Jawa itu Paeng, Pon, Wage, Kliwon itu muncul di bawahnya. Tapi ini versi Chinese ya. Versi Chinese ini tampilan simple, ada juga tampilan tradisional. Ya, nanti kalian bisa bandingkan bagi yang ngerti saja. Bagi yang ngerti itu beberapa menu dasar yang bisa dilakukan setting di date and time.